Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala nabiyyahu Muhammad sallallahu alaihi wasallam bil huda wa dinil haqqi wa ba'athahu liyutammima makarimal akhlaq. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahul haqq wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'utsu ila jami'il anha'i wal afaq. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ila yaumil ma'ad. Amma ba'd, ya ayyuhal muslimun rahimakumullah, usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, inna a'tainakal kautsar fasalli lirabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Jamaah Jum'ah yang dirahmati Allah, bersyukur betul siang ini bersama-sama kita nikmati karunia Allah berupa kehidupan dan diberi kesempatan oleh Allah hidup di dunia dalam keadaan sehat walafiat, sehat jasmaniah, sehat rohaniyah, bisa hadir di masjid yang mulia, masjid milik Allah, rumah milik Allah, Masjid Daniyatul Khairiyah, dalam rangka menunaikan ibadah sholat Jum'ah sebagai umat yang beriman dan Islam. Harapan kita mudah-mudahan sholat Jumat yang hari ini kita laksanakan semakin menambah rasa takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Jamaah Jum'ah yang dirahmati Allah, tema kali ini selamatkanlah dirimu dari wabah dan bala. Jamaah Jum'ah yang dirahmati Allah, perjalanan kehidupan manusia di dunia ini tidak lain adalah atas iradah dan kudrah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah mengaruniakan pada kita satu kenikmatan yang luar biasa banyaknya. Wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Umpama kita hitung bersama tidak akan bisa. Padahal kita sendiri yang memperoleh kenikmatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah Jum'ah yang dirahmati Allah, perjalanan hidup manusia di dunia suatu ketika juga akan diuji oleh Allah, akan diberinya ujian oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala berkaitan dengan seperti fenomena kehidupan sekarang, yaitu adanya wabah, dan juga suatu ketika diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan adanya bala. Jamaah Jum'ah yang dirahmati Allah, berkaitan dengan masalah ujian dari Allah berupa wabah, kita bagaimanapun harus mengikuti arahan dan petunjuk dari pemerintah yang berkaitan dengan wabah. Bersama-sama kita patuhi apa yang diperintahkan oleh pemerintah. Orang-orang pinter itu menyarankan dalam rangka menghindari wabah yang sementara ini banyak berkembang, yaitu orang menyebut wabah corona, ada yang juga menyebut COVID-19. Arahan dari pemerintah antara lain jaga jarak, kemudian cuci tangan, kemudian menghindari berkumpul yang tidak menjaga jarak dalam arti yang dekat. Jamaah Jum'ah yang dirahmati Allah, Bismillahirrahmanirrahim. Was-samaa'i wat-tariq wa ma adraka mat-tariq, an-najmu ath-thaqib, in kullu nafsin lama 'alayha hafiz, falyanzur al-insanu mimma khuliqa, khuliqa min ma'in dafiqin yakhruju min bayni as-sulbi wat-tara'ib, innahu 'ala raj'ihi laqadir, yawma tubla as-sara'ir fama lahu min quwwatin wa la nasir, was-samaa'i
ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالهزل إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. صلاة القيام أثابكم الله. استووا. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات. Gimana sih nasionalismenya ini orang? Itu komentar saya ketika ada pejabat yang mengatakan bahwa nelayan Cina yang masuk ke wilayah zona ekonomi eksklusif Indonesia itu harus dibahas dengan santai. Santai matamu, bener deh. Sengaja saya memulai video ini dengan sebuah fakta tentang Natuna. Peristiwa Cina di Natuna yang ternyata diselesaikan oleh pejabat yang berpikir dengan cara pragmatis itu tidak tepat. Bagi banyak pengamat pertahanan Indonesia, hal ini membuktikan satu hal, bahwa Indonesia sudah termakan propaganda Cina menjadi penakut, menjadi ayam sayup. Fakta lain yang mau saya berikan lagi adalah ketika Ibu Susi, mantan menteri yang saya beri julukan Menteri Spesialis Penegakan Kedaulatan Maritim dan Perikanan ini, melakukan aksinya menenggelamkan kapal pencuri ikan, dia menegakkan kedaulatan dengan cara menenggelamkan banyak kapal Cina yang maling-maling tadi. Dan apa yang terjadi pada saat itu? Cina diam aja tuh. Oh lupa, ternyata nggak diam juga. Buktinya Ibu Susi nggak kepake ya sekarang. Oke, kita lanjut. Benar deh, menurut saya Ibu Susi ini lebih NKRI dari Angkatan Laut Indonesia selama ini, dan itu fakta. Beliau lebih NKRI dari Menkosaurus yang mengurusi investasi Cina. Ibu Susi menenggelamkan lebih 200 kapal pencuri ikan di lautan Indonesia. Bahkan di Natuna yang 80%-nya dicuri bisa berdaulat lagi zaman Bu Susi menjabat. Efeknya kapal nelayan Indonesia kalau menangkap ikan di Natuna bisa panen raya terus. Ada fakta lain lagi. Bu Susi pernah mendapatkan pujian dari banyak negara karena tidak ada satupun angkatan laut di dunia yang pernah dan berani menenggelamkan kapal Cina lebih dari 100 buah, dan Bu Susi sudah melakukan itu dulu. Kalau sekarang Coast Guard Cina kawal nelayan Cina yang katanya mengejar ikan Cina dari zona ekonomi Cina menuju wilayah zona ekonomi Indonesia. Jadi bukan mencuri ikan, dia ngejar ikannya yang ngabur. Oke, kita tanya terbaliknya. Kalau ikannya kita kejar sampai zona ekonomi Cina, masalahkah? Apa enggak nelayan kita dibom sama pasukan angkatan laut Cina? Lah kok dikasih masuk di sisi baliknya wilayah Indonesia oleh Cina? Emang kita takut? Takut apa, Pak? Oh iya, katanya dalam sidang kabinet waktu dulu itu, perilaku Bu Susi mendapatkan banyak kritikan dari negara Cina atas seorang pejabat yang sering membela kepentingan Cina Tiongkok di Indonesia. Lalu dia menyarankan dari saat itu hingga saat ini untuk Laut Cina Selatan untuk dibiarkan, berikan saja Cina untuk memakainya, seperti Tiongkok lakukan selama ratusan tahun sebagai tradisional fishing groundnya Cina. Dilanjutkan katanya, dengan demikian Cina akan terus membantu Indonesia dari sisi lain, yaitu sisi keuangan dan modal investasi. Indonesia minta timbal balik dengan melakukan tawaran bahwa tradisional fishing ground kita kasih ke Cina dan Indonesia dapat modal. Kita nggak dapat dukungan Cina kalau Indonesia ganggu Laut Cina Selatan ala Ibu Susi saat ini. Dalam hati saya selalu heran dengan komentar beliau yang terhormat ini. Sering saya komentar dalam hati, ini menteri apaan ya? Ini orang nggak NKRI
NKRI banget. Impe bener sih ini orang. Masa kedaulatan NKRI ditukar dengan materi secuil? Apa yang terjadi dengan pulau-pulau kosong di sekitar Natuna kalau didiamkan tidak disusikan? Yang sebentar lagi isinya nelayan Cina, lalu jadi Spratly jilid 2, lalu lepas seperti si Padan dan Ligitan. Ngasih Cina tradisional fishing ground, langkai dulu mayat pejuang NKRI, Bung. Begini Komandan, di sekitar Natuna ribuan tahun juga sudah jadi tradisional fishing ground bangsa Indonesia. Geblek aja dikasih Cina. Cina kasih duit memang selesai masalah. Duit Cina harus dibalikin kan, sementara Natunanya hilang. Oke, sekali lagi, saya ini bukan pengkritik tanpa solusi. Saya minta video ini berkenan untuk diviralkan. Kita selesaikan once and for all masalah Cina, Natuna, dan Laut Cina Selatan. Mulai sekarang, di seluruh buku pelajaran nasional, ganti nama Laut Cina Selatan menjadi Laut Natuna Utara. Itu tradisional fishing groundnya bangsa Indonesia. Saya minta Menteri Luar Negeri melobi PBB, melobi Mahkamah Internasional bahwa kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan wilayah utara kami bernama Laut Natuna Utara. Ini adalah branding yang mencabut akar masalah dengan pemahaman Laut Cina Selatan punya Cina. Nanti dulu, di sisi utara Indonesia ini brand baru nasional. Sahabat, bantu NKRI untuk membranding kedaulatan sisi utara ini. Kontribusi kita kecil, tapi kalau diviralkan ke jutaan orang, maka ini menjadi kolektif belief bangsa Indonesia. Ini paradigma Indonesia baru, Laut Natuna Utara. Oleh karena itu, jamaah Jum'ah yang dirahmati Allah, intinya pada siang ini, khutbah kali ini, pertama, bersama-sama mari kita menjauhkan diri dari wabah dengan apa? Dengan mengikuti